Di awal film memperlihatkan pada waktu itu di sebuah desa di Jawa Tengah pada tahun 1965. Seorang Pak Lurah mati dibunuh orang. Saat jenazahnya sedang dimandikan, rumah almarhum dilempari bom molotov oleh orang bertopeng. Sontak saja para warga mengejar orang ini. Si pelaku tertangkap tapi ia bungkam. Tanpa segan salah seorang dari warga membunuh orang ini. Lalu scene beralih ke masa sekarang. Seorang veteran tentara baru saja meninggal dunia. Si kakek meninggalkan sebuah surat untuk cucunya yang bernama Randy. Isi dari surat itu mengatakan bahwa si kakek ingin dikuburkan di sebuah desa yang bernama Desa Winongo. Dan di desa ini menyimpan rahasia tentang kedua orang tua Randy yang selama ini ditutup-tutupi oleh si kakek. Randy akan ditemani oleh dua temannya yaitu Martin dan juga Siska, serta pas supir ambulan yang bernama Tarja. Perjalanan mereka dipandu oleh GPS karena dari mereka tidak ada yang tahu tentang tempat ini dan belum pernah mengunjunginya. Setelah melakukan perjalanan seharian dan bertanya kepada orang-orang, mereka pun tiba di tempat yang dituju. Saat mereka akan memasuki area desa Winongo, tiba-tiba mobil mereka mogok. Tak terasa hari mulai gelap. Terlihat warga desa Winongo ketakutan menyambut datangnya malam itu. Para warga mematikan listrik di rumah mereka. Di sisi lain, mobil Pak Tarja mogok lagi. Terpaksa mereka memarkirkan mobilnya di depan sebuah rumah dan memutuskan untuk menumpang beristirahat di sana. Beralih ke dalam salah satu rumah seorang warga. Seorang gadis dimarahi oleh ibunya karena menyalakan televisi. Gadis ini muak karena tiap tahunnya mereka harus percaya tahayul tentang malam jahanam. Di saat semua sedang tertidur lelap, Randy pergi keluar mobil untuk buang air kecil. Atas inisiatifnya sendiri, Randy menghidupkan saklar lampu di bangunan tempat ia memarkirkan mobil. Kemudian ia menyelesaikan hajatnya. Tiba-tiba muncul sosok hantu seperti zombie datang menyerangnya. Di sisi lain si gadis yang tadi kesurupan. Randy pun lari terbirit-birit dan ia terus berlari hingga bertemu dengan seorang ibu-ibu yang bernama Marni. Randy mencoba menjelaskan apa yang ia lihat. Marni paham lalu Marni mengajak Randy pergi bersamanya. Di sisi lain, mobil ambulan mereka pun diserang. Terlihat para zombie sedang tawuran. Martin dan yang lain mencoba bersembunyi. Sayangnya Tarja tertangkap dan ia dibunuh oleh mereka. Melihat kejadian ini, Martin dan Siska pergi dari sana. Dalam pelariannya, mereka berdua bertemu dengan Randy. Randy sudah lebih dulu tahu dengan apa yang mereka berdua lihat. Lalu Ibu Marni mengajak mereka ke rumahnya. Ibu Marni tinggal berdua saja dengan adiknya yang bernama Dira. Ibu Marni menyuruh Randy dan teman-temannya agar tetap tenang. Dirasa waktunya untuk mencari solusi, Ibu Marni berniat akan menceritakan permasalahan yang ada di desanya kepada Randy dan teman-temannya. Sebelum itu, Marni menanyakan ada keperluan apa Randy datang ke desa ini. Randy pun menyampaikan maksud dan tujuannya. Marni merasa ia tidak mengenal kakeknya Randy yang merupakan veteran tentara yang bernama Wirja yang dulu pernah bertugas di sini. Marni juga turut berbelasungkawa atas kematian Tarja. Marni pun menceritakan asal mula makhluk-makhluk tadi yang mereka lihat. Jadi di desa ini setiap tahunnya selama 3 malam berturut-turut selalu dihantui oleh roh-roh yang sepanjang hidupnya berseteru. Roh-roh jahat inilah yang merasuki sebagian warga penduduk desa. Ada yang bundir, saling bunuh, dan para pendatang pun tak luput menjadi korban. Ketika malam jahanam itu tiba, para penduduk desa selalu melindungi diri dengan berdiam diri dalam rumah dan melakukan pengajian. Marni meminta kepada Randy dan teman-temannya untuk berlindung di sini dan sisa 2 malam lagi sampai hantu-hantu itu hilang. Asal mula hantu-hantu itu berawal dari kisah Malik dan Bahtiar. Dulu Malik dan Bahtiar adalah teman. Mereka tumbuh bersama dan bersahabat sejak kecil. Saat mereka tumbuh besar, mereka berpisah. Bahtiar pergi bersekolah di kota, sementara Malik melanjutkan belajar ilmu agama di pesantren.
Dan ketika keduanya selesai sekolah, mereka kembali ke desa. Mereka membawa perubahan besar di desa ini. Sejak dulu desa Winongo terkenal sebagai pasar ternak dan jagal. Satu kelompok dipimpin oleh abahnya Marni, yaitu Malik, anaknya seorang kiai. Dan satu kelompok lagi dipimpin oleh Bahtiar yang merupakan ketua kelompok organisasi kepemudaan yang berhaluan komunus. Perang dingin terjadi di antara dua kelompok ini. Awalnya mungkin karena persaingan usaha, kemudian berkembang menjadi persaingan yang tidak sehat. Si Marni ini memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Mirah. Waktu itu Mirah hamil oleh kekasihnya yang merupakan seorang wartawan dan ia bernama Marjuki. Marjuki berjanji akan menikahi Mirah. Bahtiar terus menanamkan paham komunisnya kepada para kelompoknya. Kelompok Bahtiar dan Malik sama-sama kuat, pendukung mereka pun seimbang. Persaingan keras ini membuat suasana kampung semakin resah. Seperti duri di dalam daging, adanya penghasut di kedua belah pihak membuat suasana semakin memanas. Hingga pada suatu hari, Pak Lurah di desa ini dibunuh oleh beberapa orang bertopeng. Hari itu juga jenazah Pak Lurah akan dikebumikan. Dan kedua belah pihak saling curiga, saling tuduh, dan hal inilah yang membuat isu dan fitnah makin berkembang di kalangan warga. Malik mencoba menyadarkan Bahtiar agar kembali lagi ke jalan yang benar. Namun Bahtiar tetap kekeh dengan paham komunisnya yang ia anut. Sampai pada akhirnya terjadi sebuah peristiwa besar di Jakarta. Pemerintah pusat mengambil keputusan untuk menindak antek-antek para paham komunis yang hendak mengkudeta presiden. Berita ini membuat kedua kelompok itu bersiaga. Malik menitipkan Marni dan adiknya kepada Marjuki. Serta Marjuki diberi sebuah tasbih oleh Malik. Kedua belah pihak mempersiapkan diri untuk mempertahankan keyakinan mereka. Hingga pada waktu malam tiba, pertumpahan darah terjadi. Saat sedang mengungsi, Marni terpisah dari kakaknya yaitu Mirah. Banyak korban dari kedua belah pihak termasuk dengan Malik dan Bahtiar. Dan jenazah Malik dan Bahtiar dikubur oleh orang yang merupakan tangan kanan dari mereka berdua. Semua itu tanpa sepengetahuan orang lain. Rupanya mereka berdua ini adalah provokator dan disuruh oleh Marjuki. Mereka berdua tak luput dikhianati oleh Marjuki. Sampai saat ini tidak ada yang tahu di mana Malik dan Bahtiar dikuburkan. Randy berpendapat mungkin dengan menemukan jasad keduanya dan dikuburkan dengan layak, kutukan di desa ini akan menghilang. Semua itu bisa jadi. Mirna baru menyadari hal ini. Untuk sekarang mereka harus mempersiapkan diri untuk 2 hari ke depan. Malam pun semakin larut. Siska terbangun dari tidurnya. Ia mengecek suara gaduh di dapur. Saat Siska membukakan pintu dapur, ia dikagetkan oleh si hantu. Untungnya itu hanya mimpi. Pagi pun terang, Mang Tarja dan si kakek dikebumikan di desa ini. Diketahui kedua orang tua Randy juga sudah meninggal. Kata almarhum kakeknya Randy, mereka berdua meninggal karena kecelakaan dan jasadnya tidak ditemukan. Dilihat-lihat ada beberapa warga yang tewas karena teror semalam. Ini tidak seperti biasanya. Mungkin mereka-mereka itu telah melanggar pantangan. Randy menambahkan, memang benar sejarah mencatat tahun 65 dan 66 adalah masa kelam untuk bangsa ini. Hari akan gelap, mereka harus bergegas pulang. Setibanya di rumah, Siska mengajak mereka untuk kembali pulang ke kota. Dira menjelaskan, mau tidak mau mereka harus bertahan di sini sampai 2 hari ke depan. Jika mereka memaksa pulang pun, Randy dan teman-temannya akan celaka. Ibu Marni datang memberikan perlengkapan kepada Randy untuk mereka gunakan. Kemudian mereka kembali ke tempat semula, yaitu tempat di mana semuanya berasal. Di gudang tempat jagal ini, Dira menyiapkan sesajen sambil berbincang dengan Randy perihal kehidupan mereka. Dira menyuruh Randy dan teman-temannya untuk tidak keluar dari lingkaran garam yang sudah ia taburkan. Hal ini untuk menjaga mereka dari gangguan para setan-setan itu. Saat malam semakin larut, tanpa disadari kaki Siska keluar lingkaran.
Karena hal ini Siska diseret oleh si hantu. Siska berteriak meminta tolong. Randy dan yang lain langsung mengejar Siska. Sesekali mereka harus berkelahi dulu dengan si hantu. Saat ditemukan oleh Martin, Siska sedang kerasukan. Dan pada akhirnya dua sejoli ini pun menjadi korban selanjutnya. Randy bersedih menemukan dua temannya sudah tidak bernyawa. Singkat saja, keesokan harinya beberapa korban dikebumikan di pemakaman. Randy menyalahkan dirinya sendiri andai saja waktu semalam ia tidak tertidur. Martin merupakan teman kuliahnya Randy, dan setelah pertemuan pertamanya pertemanan mereka semakin erat. Marnie menguatkan Randy, ia harus bersiap untuk menghadapi malam terakhirnya. Marnie menanyakan kotak apa yang dipegang oleh Randy. Randy pun memberitahukan bahwa kotak ini disuruh oleh almarhum kakeknya untuk diberikan kepada seseorang yang bernama Amarnia. Marnie mengingat sesuatu sekitar 20 tahun yang lalu ada sepasang suami istri yang mengaku sebagai anak dan menantunya Wirja. Mereka datang ke sini untuk memakamkan jenazah ibunya, sekaligus mencari tahu silsilah keluarga mereka. Sialnya malam itu adalah 3 malam jahanam dan mereka berdua menjadi korban. Setelah menunjukkan foto dan menjelaskan bahwa Rahmaniah adalah neneknya Randy, Marnie memeluk Randy dan rupanya Marnie adalah adik ibunya Randy. Setelah itu mereka menziarahi makam orang tuanya Randy. Marnie menceritakan kalau Amarnia adalah nama aslinya. Dan ternyata si Marjuki juga mempunyai nama asli yaitu Wirja. Dan si Marjuki ini adalah kakeknya Randy. Si Marjuki dikenal sebagai wartawan di desa ini. Setelah berbincang-bincang, mereka kembali mempersiapkan diri untuk malam terakhir. Randy menanyakan di mana waktu dulu Ibu Marnie suka bersembunyi saat main petak umpet. Marnie dan Dira akan mempersiapkan sesajen, sementara Randy pergi ke belakang rumah jagal. Randy penasaran dengan pohon besar yang ada di belakang rumah jagal itu. Ia melihat ada sebuah arit yang sudah menyatu dengan si pohon. Saat Randy mencoba menyabutnya, keluar darah dari pohon itu. Secara bersamaan angin berhembus kencang dan Randy terperosok ke dalam tanah. Setelah ditelusuri, Randy menemukan arit di dalamnya. Randy pun memanggil Dira dan Marnie. Sepertinya di tempat inilah Malik dan Bahtiar dikuburkan. Mereka terus menggali dan menemukan tulang belulang. Tak terasa hari mulai gelap. Para hantu-hantu zombie pun bermunculan. Mereka harus segera menguburkan tulang-tulang itu. Randy dan Dira berusaha membuat lubang sementara Marnie mencoba untuk melindungi mereka. Sialnya Randy digusur oleh sosok yang menyerupai Bahtiar. Randy dihajar oleh Bahtiar. Saat Randy akan ditikam, Malik datang membantu. Dua rival abadi ini pun kembali berkelahi. Mereka saling mengutarakan akan saling menurunkan dendam di antara mereka berdua ke anak cucu mereka. Marnie menyela pembicaraan mereka bahwa ia takkan sudi meneruskan dendam ini dan Marnie akan menghapus dendam itu. Tanpa basa-basi lagi, Randy pun segera menguburkan tulang belulangnya. Benar saja, setelah dikuburkan, para hantu-hantu itu pun menghilang terbakar api. Marnie dan semuanya berharap semoga malam jahanam ini memang benar-benar berakhir. Marnie pun berjanji akan merawat makam leluhurnya dengan baik. Pagi harinya, para warga kembali beraktivitas seperti sedia kala. Randy akan kembali ke Jakarta untuk mengabari orang-orang yang ditinggalkan oleh almarhum teman-temannya. Sementara itu, ia juga akan membuka sebuah kafe dan toko buku. Dira terlihat sedih harus berpisah dengan Randy. Randy pun mengatakan ia akan mengajak Dira jika Dira mau ikut bersamanya. Mereka pun mendapatkan restu dari Marnie, dan Marnie menitipkan Dira kepada Randy. Ternyata Dira dan Marnie ini adalah hantu juga. Mereka berdua sudah tiada dan selama ini Randy ditemani oleh para hantu ini. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.